Wacana penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi 3 periode terus mencuat di ruang publik. Wacana tersebut menimbulkan pro kontra dan ramai dibahas oleh warganet di media sosial. Bagi yang pro menyatakan penundaan pemilu dibutuhkan karena pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia saat ini belum selesai, sehingga pemerintah membutuhkan waktu tambahan untuk memulihkan kondisi perekonomian sebelum melangkah ke pemilihan umum. Sementara kelompok yang kontra menyatakan penundaan pemilu bertentangan dengan konstitusi dan syarat dengan kepentingan elit politik. Dan baru-baru ini LSM Kontras melalui akun Twitternya merilis 7 nama petinggi politik Indonesia yang mengusung wacana penundaan pemilu. Tak tanggung-tanggung dalam unggahannya, Kontras menyematkan tagar penjahat demokrasi bagi pengusung wacana tersebut. Mereka yang menyebut wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan garis atau penundaan pemilu. Tagar penjahat demokrasi, begitu tulis akun Twitter Kontras pada Kamis 14 April 2022. Dalam unggahannya tersebut, Kontras menyebut ada 7 nama pejabat publik yang secara terang-terangan mengusung wacana penundaan pemilu. Mereka terdiri dari kalangan menteri, anggota DPR RI, dan petinggi partai politik, dan berikut adalah ketujuh nama tersebut. 1. Luhut Binsar Panjaitan. Saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Dalam beberapa kesempatan ia getol menyuarakan wacana penundaan pemilu, termasuk di channel YouTube Deddy Corbuzier beberapa waktu lalu. Luhut mengklaim memiliki data terkait jumlah rakyat Indonesia yang menginginkan penundaan pemilu. Ia bahkan menyebut angka yakni sekitar 110 juta orang. 2. Tito Karnavian. Mantan Kapolri ini kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Ia pernah melontarkan pernyataan mendukung penundaan pemilu dengan mengatakan bahwa wacana tersebut bisa saja dilakukan dengan mengamandemen UUD 1945. 3. Bahlil Lahadalia. Awal Januari lalu, Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia pernah menyatakan dukungannya terhadap wacana penundaan pemilu. Ia beralasan hal tersebut merupakan keinginan kalangan usaha yang menilai saat ini kondisi perekonomian Indonesia belum stabil akibat pandemi COVID-19. 4. Dia Tunggaisti. Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ini menyatakan persetujuannya terhadap wacana penambahan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode. Menurut dia, PSI akan mendukung hal tersebut jika dilakukan melalui mekanisme amandemen konstitusi. 5. Erlangga Hartarto. Saat ini Erlangga Hartarto menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ia juga tercatat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di kabinet yang disusun Presiden Joko Widodo. Ia mengklaim wacana penundaan pemilu merupakan aspirasi dari masyarakat dan hal tersebut harus diserap. 6. Muhaimin Iskandar. Muhaimin Iskandar adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang masuk dalam koalisi pendukung Presiden Joko Widodo. Ia mengklaim banyak akun media sosial yang setuju dengan wacana penundaan pemilihan umum dalam 1 atau 2 tahun, sama yang seperti Luhut Binsar Panjaitan. Muhaimin Iskandar juga mengklaim memiliki big data yang berjumlah 100 juta orang. 7. Zulkifli Hasan merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN. Dalam beberapa kesempatan yang bersangkutan dan partainya menyatakan setuju apabila pemilu 2024 diundur dengan sejumlah pertimbangan. Hingga Jumat 15 April 2022, postingan @kontras tersebut telah disukai sebanyak 7.577 kali, dikutip sebanyak 257 kali, dan di-retweet sebanyak 3.168 kali. Daftar 7 politisi dan pejabat publik yang diunggah oleh akun Twitter @kontras tersebut mendapatkan beragam reaksi dari warganet. Ada yang setuju, namun ada juga yang menganggap Kontras berlebihan dengan menyebut label penjahat demokrasi.
Semoga video ini bermanfaat dan menjadi tambahan wawasan informasi untuk hari ini. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.